yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustadz Darsono Sarjana Usuluddin, sekaligus menutup acara dengan doa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran jawab yang di sini ibu-ibunya kuat, di depan sini kuat, cuman yang di belakang ibu-ibu sama yang gadis yang jawab tidak kedengaran. Iya, udah. Aku ada pantun siku dari guru kami, daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas ibu-ibu yang di belakang, apalagi yang gadis, kalau tak jawab salam kagak jadi berkumis. Bingung berkumis balik dari sini, lakinya ada. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam minum kopi coklat, paginya sarapan burgo. Yang jawab salam semangat, kita sama-sama masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farag. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, para hujjaj, bapak ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama mendoakan kedua mempelai dan juga kedua keluarga ini. Semoga insyaallah kedua mempelai dan dua keluarga ini akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Amin. Dan juga taat insyaallah dalam kita menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tentunya amat sangat bahagia kedua mempelai dan dua keluarga saat ini, di mana saat ini kedua mempelai Fitri dan juga Medi bisa duduk di hadapan kita, di hadapan wong tua, dihadapkan oleh keluarga-keluarga yang subhanallah yang saat ini hadir untuk mendoakan kalian berdua, agar mereka atau agar kalian berdua nanti tatkala mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang baru selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitri bahagia tak kira-kira? Medi bahagia tak? Ngegeri gitu. Iya. Bahagia tapi bingung kita nak ngomong bahagia bedanya ya. Iya sengenge dikit iya. Hari lah panas pengantinnya mengerut bae dah. Nah loka bagus sendal itu.
guyonan wae gitu iya. Biar agak hidup dikit. Ada apa nak baca berkipas sudah kan? Tenang bebu, iwak sepati iwak gabus ada iwak lilinyo. Jangan semakin cepat semakin bagus, ceramah tidak bertele-tele insyaallah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedua mempelai yang berbahagia, tadi subhanallah orang tua kita telah menyampaikan sambutan dan juga memberikan petuah untuk kalian berdua agar bagaimana dalam kalian berdua nanti mengarungi bahtera rumah tangga ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah. Tenang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada rasa cinta selalu dalam keluarga itu. Yang perlu kalian berdua pahami, yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu, Pak Bu, dak pacak jadi dewe. Ya Bu, dak pacak jadi dewe. Dak pacak belum cukup kalau baru hanya lewat doa kita bersama. Yang namanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah itu Medi dan Fitri, selain doa dari kami, doa dari kedua orang tua, itu harus kalian sendiri yang mewujudkan keluarga bahagia dalam rumah tangga. Kalian sendiri yang harus mewujudkannya. Kalau kita ditanya yang namanya pengantin itu pengen bahagia atau tidak, jawabannya pasti semua kita kepengen bahagia. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala paling tidak memberitahukan kepada kita, kalau kalian berdua kepengen bahagia dalam kehidupan ini, apa yang harus kalian perbuat, apa yang harus kalian lakukan dalam kehidupan ini. Man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam ayat ini Putri dan Medi, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu keluarga yang baru ataupun keluarga yang lama, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah yang akan diberikan kepada kita? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, rumah tangga yang bahagia, Allah yang memberikan kepada kita. Tapi tadi syaratnya di awal apa? Melakukan kebaikan dulu. Yang namanya kebaikan dalam kehidupan ini Bu, paling tidak ada dua yang harus selalu kita jaga. Baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, ini harus baik. Jadi dua yang utama yang harus selalu kita jaga, baik kepada Allah, bagaimana kita sebagai seorang muslim harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, Tuan Medi dan Fitri. Kalau mungkin kemarin sebelum menikah salatnya masih bolong-bolong, mulai sekarang sudah menikah salatnya dijaga. Salatnya dijaga, bukan dijaga salatnya tapi dilakukan. Kagak jago yang salat baik di rumah nah bukan tapi mana salatnya dilakukan. Ini kan terkadang maaf, ini kan kadang ada yang ngomongnya baik aku Islam, tapi ketika dilihat kesehariannya maaf, salatnya belum terlaksana, 5 waktunya belum dapat. Nah ini jangan sampai, karena salat ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aplikasi syukur kita kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi sebagaimana disampaikan oleh orang tua kita, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha. Kalaupun misalnya dedaunan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai warokahnya, daun dijadikan sebagai kertasnya, tinta lautan itu dijadikan sebagai tintanya untuk menulis nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha. Tidak akan bisa. Karena itu saat ini kita sebagai makhluk Allah yang gaib, apa yang harus kita lakukan? Saat ini Bu, mana kita sekali lagi mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk Allah dan untuk manusia semuanya.
Ya Bu, jadi untuk diri kita, nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita dikasih nikmat sehat, alhamdulillah. Fitri dikasih suami yang ganteng, kutilang, ya Bu, kurus tinggi langsing, ya. Iya, kurus tinggi langsing, udah dah. Ya, kalau aku kan bukan tulang, ya nih, belebek. Ini kutilang, kurus tinggi langsing, ganteng, nah, ini disyukuri, itu juga sama, Medi harus bersyukuri, dapat isi fitri, harus disyukuri, jangan kaget maaf baru bayaran nikah sudah melapor, nah, jangan, jadi harus disyukuri, dijaga benar-benar, karena subhanallah, yang namanya pernikahan ini fitri dan medi ini amat sangat besar dari ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis itu dikatakan, "Idza tajawwajal 'abdu faqad istakmala nisfat dini, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Apabila seorang laki-laki ataupun perempuan melakukan yang namanya nikah, maka pada hakikatnya dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Kalaupun Bu, misalnya tiket masuk surga itu harganya 100.000, tiket masuk surga 100.000, dengan menikah kita sudah ada modal duit 50.000. 50.000 sudah kita pegang untuk kita meraih kebahagiaan. Bagaimana caranya agar kita bisa sempurna kebahagiaan kita? Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Selanjutnya, bagaimana kalian berdua harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa wujud ketakwaan kita kepada Allah? Tadi kami katakan di awal, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dijaga. Bukan cuma yang baru Bu, kita yang lama juga dijaga salatnya. Jangan kaget khusus salat kalau lagi susah baik. Ini kalau lagi susah, lagi ada kehendak, baru salatnya khusus. Lama salatnya, biasanya kalau salat wajibnya cuma berapa menit, berapa detik terkadang, bukan menit lagi, tak sampai semenit lah selesai. Ini karena ada kehendak banyak mintaannya. Jadi dalam kondisi apapun kita, susah senang, yang namanya sholat harus dijaga. Kenapa tadi kami katakan di awal medi dan fitri? Karena sholat ini merupakan wasilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan juga kepada kita, kalau kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan nikmatnya yang lain